Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia RMIK Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah materi yang berjudul Kedudukan Bahasa sebagai Bahasa Negara dan Persatuan. Sebelum memulai penyajian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, adapun penyaji materi pada kali ini adalah Erin Kurniawati, Fadila Marhandana, dan Nursifa Oktaviana. Pokok bahasan pada penyajian materi kali ini adalah pengertian bahasa, kedudukan bahasa, fungsi bahasa, dan eksistensi bahasa. Selanjutnya ada pengertian bahasa. Bahasa dalam bahasa Inggris disebut language, yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ujar manusia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk melestarikannya. Tanpa adanya bahasa, iptek tidak akan tumbuh dan selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, di mana Indonesia yang mempunyai 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Pokok bahasan selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting, seperti tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, di mana kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu juga, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal khusus, yaitu Bab 15, Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional atau persatuan dan bahasa negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional atau persatuan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama adalah sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut, mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, jangan sampai ciri khas kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Dan perlu juga adanya dibina rasa kebangsaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, yaitu fungsi sebagai alat perhubungan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit menyampaikan pendapat dan berkomunikasi karena bahasa yang berbeda itu. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah,
Semua kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Yang ketiga, fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat pererat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat luasnya Indonesia, maka tidak heran Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, dan budaya. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka diperlukan bahasa pemersatu bangsa yang bisa membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain, sehingga terciptanya suatu integrasi nasional. Yang kedua, yaitu kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa yang digunakan juga harus baku. Tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Nah, mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Fungsi bahasa dibagi menjadi dua, ada fungsi khusus dan alat komunikasi. Fungsi khusus sendiri dibagi menjadi tiga fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Kedua, alat pemersatu berbagai suku. Ketiga, sebagai wadah menampung kebudayaan. Alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya pertama, fungsi informasi. Dalam hal ini, bahasa menjadi faktor yang teramat penting bagi tersampainya sebuah informasi kepada penerimanya. Kedua, fungsi ekspresi diri. Di sini kita dapat kebebasan dalam menyampaikan sebuah ekspresi diri dan bisa juga mengajukan segala hal baik seperti gagasan, ide, dan lain-lain. Ketiga, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi di sini bermakna bahwa bahasa itu dapat menyatukan diri kita dengan masyarakat. Keempat, fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial memiliki makna bahwa bahasa dapat digunakan untuk memengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain. Eksistensi bahasa. Sekarang ini, fungsi bahasa Indonesia telah pula bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa. Media massa cetak dan elektronik, baik visual, audio, maupun audio-visual harus memakai bahasa Indonesia. Media massa menjadi tumpuan kita dalam memperluas bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kesimpulan, dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saat berkomunikasi, maka akan terbentuk dan terjalin interaksi sosial yang baik.